nggak selamat hatinya. Tahu dari mana? Sombong orangnya, iri dan dengki, suudzon, rakus dan tamak. Berarti kan fisik yang sehat tidak menunjukkan adanya jantung yang sehat. Kalau bicara jantung sanubari. Dan orang yang jantungnya selamat ini, dialah orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Yakin. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Apa kata Allah? Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, yaitu pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, kita lihat qalbun salim diterjemahkan dalam ayat ini dengan hati yang bersih. Salim itu lebih kepada hati yang selamat pada hari kiamat kelak. Nggak berguna anak-anak laki-laki. Harta pun tidak berguna. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, adalah hati yang selamat dari dosa dan kesyirikan. Maka kita harus sering-sering melakukan check up hati. Karena usaha yang kita lakukan yang hanya nampak dan terlihat, kalau hatinya nggak selamat, maka usaha itu bisa jadi nggak selamat. Bisa jadi usaha itu sia-sia. Kita pernah bahas ujub, boleh jadi dia ujub. Ya memang banyak amal solehnya. Oh, jangan ditanya sedekahnya dia. Ilmunya jangan ditanya. Kegiatan-kegiatan sosial yang dia lakukan jangan ditanya. Tapi bagaimana kondisi hatinya yang merupakan penentu dari amalan tersebut. Itu yang harus sering dilakukan check up. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang penghuni surga yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yadkhulul jannah aqwamun, akan masuk surga orang-orang afidatuhum mithlu afidatit thair, akan masuk surga tuh sekelompok manusia yang hati mereka seperti hatinya burung. Burung seperti apa ya? Hatinya burung. Antum lihat burung yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Tuh, gimana tawakalnya burung? Gimana kondisi hatinya burung? Yang dia tidak menyimpan harta. Yang dia ketika diusir dari satu sawah, dia pergi ke sawah lainnya. Yang kadangkala dia datang ke sarangnya, sarangnya sudah hilang. Atau dia datang ke sarangnya,
Ternyata ada ular yang memangsa anaknya. Bagaimana kondisi hatinya? Gak punya kulkas tempat penyimpanan, tidak juga menabung itu burung. Benar-benar bersandar sama Allah. Penuh dengan ketundukan, lembut. Dia tidak mudah menyalahkan. Dia menjalani hidup ini dengan segala ketergantungan kepada Allah SWT. Maka bicara hati yang selamat, Rasulullah SAW, beliau adalah teladan kita. Dan kita tahu, beliau hatinya, jantungnya pernah dicuci 2 kali. Dibersihkan jantungnya. Yang pertama tatkala beliau berumur 4 tahun ya. Ketika beliau sedang berada di Badiyati Bani Sa'ad, di kampung baduinya Qabilah Bani Sa'ad. Beliau lagi bermain bersama anak-anak seumuran beliau. Tahu-tahu ditangkap. Kemudian direbahkan. Lalu dibelah jantungnya. Dikeluarkan segumpal darah. Lalu Jibril mengatakan, "Hadza haddus syaitani mink." Ini adalah bagian setan dari dirimu. Dikeluarkan tuh darah hitam itu. Segumpal darah, kemudian hati beliau dicuci. Dikeluarkan dari dadanya. Dicuci di dalam wadah dari emas dengan air zam-zam. Kemudian diletakkan kembali. Itu yang pertama. Kemudian peristiwa pencucian hati beliau. Jadi hati beliau itu disuci secara fisik oleh malaikat. Nyata. Yang kedua ketika beliau berumur sekitar 50 tahun. Saat beliau hendak Isra dan Mi'raj. Dan setiap hari Nabi SAW membersihkan hatinya. Mencuci hatinya. Tapi tidak lagi secara fisik. Namun dengan amal perbuatan.